Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Uli maupun Pak Dani. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan paper review kami. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada saya sendiri, Abigail Namira, NRP 019. Ada Selvi Alfiatul Isaini, NRP 026. Andrian Jufri, NRP 094. Sofia Dama, NRP 109. Jeffrey Hutauruk, NRP 111. Dan Jendario Salvano, NRP 120. Nah, bab 1. Pendahuluan. Sistem informasi atau SIA memainkan peran krusial dalam pengelolaan data dan layanan di perguruan tinggi. Jurnal yang berjudul Mitigasi Risiko Sistem Informasi Akademik pada Universitas XYZ, karya Muhammad Haris Fadilah, bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan juga mengevaluasi risiko yang dapat mengganggu kinerja SIA. Menggunakan kombinasi metode fault tree analysis dan failure mode effect analysis, penelitian ini menawarkan pendekatan inovatif dalam manajemen risiko SIA dengan fokus pada ancaman seperti kerusakan perangkat keras, serangan eksternal, dan overload server. Melalui analisis ini akan dievaluasi keunggulan, kekurangan, serta relevansi penelitian dalam bidang manajemen risiko sistem informasi akademik, sekaligus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keberlanjutan operasional SIA di perguruan tinggi. Baik, selanjutnya adalah bab 2 terkait kajian teori. Mengapa diperlukan mitigasi risiko pada SIA? Karena sistem informasi akademik atau SIA adalah bagian penting dari pengelolaan data dan layanan di perguruan tinggi. Sangat penting untuk melindungi dari bahaya. Gangguan SIA seperti kerusakan perangkat keras, serangan eksternal, atau overload server dapat mengganggu operasional dan layanan akademik, termasuk akses ke data mahasiswa, dosen, dan administrasi. Untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas operasional SIA dan melindungi sistem dari potensi ancaman yang dapat mengganggu kinerjanya, mitigasi resiko diperlukan. Jika dapat ditangani dengan baik, resiko tersebut dapat mengganggu aktivitas akademik dan merusak integrasi data, yang ada pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan pengguna terhadap sistem yang ada. Oke, dilanjut dengan penggunaan FTA dan FMEA yang digunakan pada kajian teori ini. Nah, lalu penelitian ini menggunakan kombinasi metode Fault Tree Analysis atau FTA dan Failure Mode Effect Analysis atau FMEA untuk memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dan mendalam untuk mitigasi resiko pada sistem informasi akademik atau yang biasa disebut SIA. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya dapat menemukan ancaman yang mungkin, tetapi juga dapat mengukur dampak mereka terhadap kelancaran layanan akademik seperti akses data siswa dan dosen. Selain itu, mereka dapat memberikan prioritas untuk solusi yang paling efektif mengatasi masalah tersebut. Pendekatan ganda ini memastikan bahwa setiap komponen ini dapat menyebabkan gangguan SIA diperiksa secara menyeluruh. Ini meningkatkan efektivitas keakuratan solusi mitigasi yang diusulkan. Oke, dilanjut dengan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini membedakan dirinya dari penelitian sebelumnya dengan menggabungkan dua metode analisis yang canggih, yaitu FTA dan FMEA dengan konteks manajemen risiko sistem informasi akademik atau SIA tadi di perguruan tinggi. Pendekatan ini belum banyak digunakan dalam penelitian serupa yang umumnya hanya mengandalkan salah satu metode atau pendekatan yang lebih sederhana. Lalu untuk tujuan penelitian sendiri, seperti yang saya sebutkan di awal bahwa penelitian ini bertujuan untuk memberikan pendekatan inovatif dalam manajemen risiko pada SIA serta membantu perguruan tinggi dalam mengantisipasi ancaman terhadap layanan akademik. Ini mencakup mengidentifikasi risiko yang dapat mengganggu kinerja SIA di Universitas XYZ, menganalisis dan mengevaluasi dampak serta potensi risiko yang dapat terjadi pada SIA menggunakan metode FTA dan FMEA dan memberikan rekomendasi mitigasi risiko yang ada. Untuk lebih lanjutnya lagi, teman-teman bisa membaca di paper kami. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah metodologi. Dengan kajian teori pada bab sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resiko yang ada pada sistem informasi akademik SIA di Universitas XYZ dengan memberikan rekomendasi mitigasi. Penulis melakukan tinjauan pustaka untuk mencapai tujuan penelitian ini, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko dalam sistem serta menyarankan strategi mitigasi yang tepat. Berikut adalah langkah-langkah yang kami ambil dalam penelitian ini. Yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan studi, yang kedua ada tahap strategi pencarian, yang ketiga ada tahap pencarian dokumen, dan yang terakhir ada ekstraksi data. Baik, pada tahap pertama ini ada identifikasi kebutuhan dari studi. Pada tahap ini, penulis melakukan identifikasi kebutuhan studi dengan menganalisis resiko
pada sistem informasi akademik dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan apa saja risiko yang dapat mengancam operasional CIA di Universitas XYZ dan bagaimana langkah mitigasi yang perlu diterapkan. Lalu yang kedua ada tahap strategi pencarian, di mana tahap kedua ini penulis merumuskan strategi pencarian literatur untuk menemukan sumber data yang relevan dengan topik analisis resiko dan mitigasi dalam sistem informasi. Pencarian dilakukan melalui beberapa database yang telah ditentukan seperti Google Scholar. Literatur dipilih juga mencakup jurnal yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2024 dengan kata kunci yang mencakup risk mitigation, strategies, business management, IT risk management, dan academic information system. Pencarian bertujuan untuk mengumpulkan referensi yang dapat digunakan untuk membangun kerangka teori serta mengetahui resiko-resikonya. Selanjutnya, pada tahap ketiga, pada tahap ini penulis menemukan berbagai literatur yang membahas topik terkait analisis resiko dalam sistem informasi akademik. Beberapa kata kunci yang digunakan adalah risk mitigation strategies, business management, IT risk management, dan academic information system. Setelah menemukan literatur yang relevan, literatur ini disaring menjadi literatur kandidat dan juga literatur terpilih yang selanjutnya akan digunakan dalam analisis lebih lanjut, yakni risk management of academic information system in XYZ University yang bersumber dari website kita. Kemudian langkah terakhir yakni ekstraksi data, di mana penulis mengekstrak informasi penting dari literatur yang dipilih dengan fokus pada metode analisis resiko yang digunakan dan langkah-langkah mitigasi yang diusulkan. Data yang diekstraksi mencakup jenis resiko yang dihadapi dan dampak potensial dari setiap resiko serta rekomendasi mitigasi yang dapat diterapkan oleh CIA University XYZ. Untuk informasi yang diekstraksi kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang menggambarkan hubungan antara jenis resiko dan juga strategi mitigasi yang relevan. Oke, baik. Selanjutnya adalah bab 4, hasil dan pembahasan. Bisa di next. Baik, yang pertama adalah identifikasi risiko SIA di Universitas XYZ. Nah, jadi dalam mengidentifikasi risiko ini, penulis jurnal menggunakan tools yang bernama Fault Tree Analysis atau FTA untuk mengidentifikasi risiko yang ada di Universitas XYZ. Kemudian identifikasi risiko didapat dari uji coba yang telah dilakukan sebelumnya seperti yang telah disebutkan dari metodologi. Penelitian dari literatur ini menemukan setidaknya ada 9 permasalahan mengenai penggunaan SIA dalam Universitas XYZ. Yang pertama yaitu kehilangan atau kerusakan data, duplikat data, pencurian data, perubahan tampilan sistem informasi akademik, database overload, SIA tidak dapat diakses, akun super admin tidak dapat diakses, kualitas operator, dan kejadian tidak terduga. Bisa di next. Oke, baik. Selanjutnya yaitu analisis dan evaluasi resiko SIA di Universitas XYZ. Nah, jadi peneliti dalam jurnal ini menggunakan risk priority number untuk menentukan skala prioritas permasalahan seperti yang dilampirkan pada tabel di bawah ini. Nah, dari tabel di bawah ini, peneliti itu mengambil permasalahan dengan kategori-kategori yang dikelompokkan sedang tinggi, yang kategori sedang tinggi, yang di mana permasalahan paling mendesak adalah komputer mati, itu dilambangkan R1, virus komputer itu dilambangkan R2, pihak eksternal membobol SIA itu dilambangkan R7, dan kapasitas yang ditampung sudah penuh itu dilambangkan R9, serta server yang telah mati itu dilambangkan dengan R11. Ya, seperti yang telah tertera pada tabel di bawah ini. Dan terakhir adalah mitigasi resiko dari sistem informasi akademik universitasnya. Itu yang pertama adalah komputer mati. Itu kami mempropos solusi untuk menjadwalkan pergantian hardware secara terjadwal, lalu melakukan backup data secara frekuen, lalu invest di peralatan yang berkualitas tinggi dan juga berdurabilitas tinggi. Untuk permasalahan virus komputer, kami menggunakan solusi penggunaan antivirus dan anti-malware software yang robust, terus ada edukasi karyawan mengenai tindakan phishing, lalu ada menerapkan kebijakan download yang ketat, dan untuk masalah R7,
kami ada implementasi multifactor authentication menggunakan firewall yang aman, melakukan security audits dan enkripsi data, serta juga edukasi karyawan mengenai cyber security. Untuk permasalahan R9 mengenai kapasitas yang ditampung sudah penuh, kami mempropos solusi monitor sistem secara proaktif, lalu memperbesar skala infrastruktur sesuai kebutuhan. Itu kami berikan contohnya itu adalah penggunaan cloud-based solution. Dan terakhir adalah implementasi load balancing untuk distribusi traffic antar server. Untuk permasalahan R11, server mati, itu kami memberikan solusi menganalisis server yang beban dan juga failover dalam suatu sistemnya. Lalu ada menggunakan UPS atau uninterruptible power supply. Dan terakhir adalah menjadwalkan maintenance regular untuk menghindari server shutdown. Memasuki bab selanjutnya, yaitu bab 5, berisikan kesimpulan. Izinkan saya untuk menyimpulkan presentasi pada hari ini. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan risiko pada sistem informasi akademik di Universitas XYZ dengan menggunakan kombinasi metode fault tree analysis dan failure mode effect analysis. Evaluasi dengan risk priority number membantu menentukan prioritas risiko yang memerlukan penanganan segera, seperti ancaman virus, komputer, serangan eksternal, dan kelebihan kapasitas server. Solusi yang diajukan bersifat aplikatif dan relevan dengan kebutuhan pengelolaan SIA di lingkungan perguruan tinggi. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan rekomendasi mitigasi risiko yang konkret dan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan keberlanjutan operasional di SIA di perguruan tinggi, khususnya di Indonesia. Sekian presentasi kami pada hari ini. Jika ada yang ingin disampaikan maupun ditanyakan, bisa leave di kolom chat. Thank you.